warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila Agustina dari kelas 5B dengan NIM 234050. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah keterampilan praktik kebidanan komplementer. Pada kali ini saya akan membahas terkait pijat kipas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas terkait definisi pemijatan dalam masa nifas. Apa sih definisi pemijatan dalam masa nifas? Jadi, pemijatan setelah melahirkan dapat memberikan beberapa manfaat dan efektif untuk membantu pemulihan ibu dalam masa nifas. Jadi mungkin ada beberapa manfaatnya, seperti meredahkan beberapa titik kelelahan pada tubuh, melepaskan ketegangan otot, memperbaiki peredaran darah, serta meningkatkan pergerakan sendi. Yang dimana ibu bisa mulai dipijat segera setelah keluar dari rumah sakit ataupun puskesmas. Akan tetapi, bila ibu yang mengalami atau menjalani operasi sesar, sebaiknya tunggu hingga luka bekas operasi itu sembuh. Pemijatan biasanya dilakukan dari telapak kaki, kemudian paha, bagian pantat, punggung, sampai ke panggul. Nah teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan nih apa definisi dari pemijatan masa nifas. Sekarang kayaknya kita perlu tahu deh apa tujuannya. Jadi tujuan pemijatan dalam masa nifas adalah untuk menghindari kelelahan fisik pada bagian-bagian tersebut. Karena ibu yang melahirkan maupun menyusui mungkin mengalami kelelahan fisik pada bagian-bagian tersebut. Nah, tujuan kita dimana membantu meredahkan pemulihan proses ibu melahirkan serta menyusui. Halo teman-teman, sekarang di sini saya akan menjelaskan kembali apa sih tujuan dari pemijatan masa nifas. Jadi tujuan pemijatan dalam masa nifas itu ada 7 loh teman-teman. Yang pertama, proses persalinan dapat membantu meregangkan tubuh ibu, terutama di bagian perut, punggung, serta panggul. Kenapa sih? Karena pemijatan secara lembut dapat meredahkan beberapa titik-titik tertentu loh teman-teman, yang dimana melepaskan tegangan pada otot dan juga dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen ke dalam otot. Lalu yang kedua, membantu pengencangan bagian perut dan membantu proses pemulihan. Ketiga, membantu pelepasan hormon endorfin di otak yang dimana ternyata merupakan peredah nyeri secara alami. Keempat, membantu melepaskan hormon oksitosin yang dimana ternyata bisa loh merangsang pengeluaran ASI dan memudahkan proses menyusui. Lalu yang kelima, mempercepat proses pemulihan operasi sesar dengan meningkatkan sirkulasi dan merangsang proses penyembuhan organ dalam. Lalu yang keenam, pemijatan dengan menggunakan minyak berbahan dasar almond ternyata bisa juga loh teman-teman membantu menyamarkan takmat. Lalu yang terakhir kali apa ya? Jadi yang ketujuh itu ternyata teman-teman dapat membantukan daya tahan tubuh ibu dan aliran limfe yang dimana dapat mengurangi apa ya? Mengurangi kram otot ini teman-teman, serta juga dapat membantu mengatasi stres setelah melahirkan. Kok saya di sini? Saya masih ada banyak materi ini teman-teman. Jadi di sini menjelaskan apa lagi ya? Alat dan bahan. Jadi alat dan bahan untuk melakukan pemijatan masa nifas. Yang pertama, kita dapat mempersiapkan ruang yang dimana ruangnya harus privasi ya teman-teman. Itu wajib banget teman-teman. Terus yang kedua, kita dapat mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lalu apa lagi ya? Minyak kelapa atau minyak bayi. Tapi kayaknya bagus pemijatan itu minyak flowers. Itu penting banget ya. Bukan penting banget sih, tapi itu
bagus banget untuk pemijatan teman-teman. Terus yang keempat, ada comb kecil untuk tempat minyak kelapa ataupun minyak flawless itu ya teman-teman. Lalu ada handuk. Terus yang terakhir kali ada waslap itu teman-teman. Dan terakhir kali kayaknya ada air hangat. Kenapa air hangat? Dimana dapat meredahkan atau meringankan atau dapat bisa juga meringankan tubuh ibu teman-teman. Dadah. Kak, belum selesai nih videonya. Jangan main HP mulu Ayo cepetan, mau pulang. Video apa lagi? Ya ini video tugas dari dosen. Kan tadi belum selesai. Emang bahas apa? Gak tahu. Buruan. Aku lupa guys tadi aku bahas apa, tapi kita lanjut aja ya. Jadi di sini saya akan membahas terkait indikasi pemijatan masa nifas. Jadi indikasi pemijatan nifas yang dimana untuk meredahkan nyeri, membantu ibu nifas menjadi lebih rileks loh teman-teman. Terus apa lagi ya? Terus mendukung usaha menyusui. Karena biasanya ada loh ibu-ibu menyusui itu kan ibu setelah melahirkan itu kan kesulitan untuk menyusui. Jadi kita mendukung nih teman-teman. Dimana nanti ibunya lebih ngebantu ya, lebih membantu ibunya untuk menyusui. Terus ada melemaskan otot. Kemudian dapat meningkatkan sirkulasi dan dapat menurunkan hormon stres. Karena biasanya ya teman-teman, ibu-ibu persalinan biasanya kan mudah stres karena mungkin hormonnya berubah-berubah, terus tubuhnya yang berubah ataupun lain sebagainya. Jadi dimana kita dapat mengurangi stres ibu pasca persalinan dengan pijat masa nifas. Ternyata pijatan masa nifas dilakukan mulai dari punggung, kaki, tangan, pundak yang dimana akan memberikan dan melemaskan otot-otot yang tegang setelah proses persalinan. Bye-bye. Aku lupa teman-teman. Setelah indikasi, kita punya kontraindikasi. Jadi ternyata teman-teman ada 3 loh kontraindikasi yang perlu kita perhatikan dalam pemijatan masa nifas. Jadi yang pertama, apabila ibu mengalami hipertensi berat atau masalah kardiovaskular, kita tidak bisa loh teman-teman ternyata untuk melakukan pemijatan masa nifas ini. Terus yang kedua teman-teman, pemulihan dari operasi yang dimana kan biasanya ibu setelah operasi itu perut hingga panggul yang besar ternyata belum disetujui oleh penyedia layanan kesehatan seperti pemulihan dari operasi sesar yang rumit. Terus yang terkali apa ya teman-teman? Jadi yang ketiga, di mana masalah pembukuan darah seperti misalnya trombosis vena dan komplikasi pasca persalinan yang dimana ternyata meliputi infeksi atau pendarahan yang hebat. Dadah. Saya akan membahas terkait tahapan-tahapan pemijatan masa nifas. Apa sih tahapannya? Ada berapa sih? Kalian hitunginnya ada berapa? Aku nggak inget. Yang pertama, teknik pemijatan yang digunakan harus sederhana loh teman-teman. Sederhana, jangan keras-keras ya teman-teman, dan menyenangkan. Pemijatan menggunakan telapak tangan dengan gerakan terarah, kemudian dimulai dari arah belakang. Terus yang kedua, pemijatan biasanya dimulai dari punggung, bagian bawah dan atas, kemudian ke arah bahu, dan setelah itu diulangi beberapa kali. Terus yang ketiga, pada pemijatan bagian kaki dan paha biasanya melakukan cara yang sama. Seperti bagian ini biasanya merupakan salah satu hal yang sangat membutuhkan perhatian ekstra karena kenapa ya? Karena biasanya hal ini paling tegang dan terus yang keempat, pada bagian akhir pemijatan biasanya dilakukan pengurutan ataupun pengusapan seperti menggunakan minyak esensial secara menyeluruh untuk memberikan rasa kenyamanan. Yang kelima, pemijatan bagian wajah
dengan lembut dan menyeluruh ternyata juga bisa loh ditanggalkan karena apa ya? Karena ternyata bisa memberikan ibunya merasakan rasa yang lebih rileks dan wajahnya menjadi segar. Nah guys, tadi kan saya sudah membahas nih mengenai pemijatan masa nifas. Sekarang kita ke prosedurnya ya guys. Simak baik-baik guys. Oke, kita akan membahas terkait apa? Gak tahu tanya saya. Oh, ingat, peran bidan. Ternyata teman-teman ya, bidan juga punya peran loh dalam pemijatan masa nifas. Apa sih peran bidan itu? Jadi, peran bidan itu apa ya? Bentar. Oh, tenaga kesehatan berada pada posisi yang dimana memberikan intervensi secara sukses, baik maupun tidak langsung. Biasanya ya pada area dukungan sosial dengan memfasilitas pertumbuhan dan pertahanan jaringan sosial. Kemudian tenaga kesehatan bidan dan terapis ternyata juga berpotensi loh teman-teman, yang dimana untuk mempengaruhi kesehatan kalian pasca persalinan secara signifikan, yang dimana ternyata memberikan pendidikan perawatan diri dan perawatan bayi. Ya, mempersiapkan pemulangan dari rumah sakit dan memberikan tindak lanjut oleh ibu dan bayi. Baiklah ya, di sini saya akan menjelaskan peran suami. Ternyata suami juga berperan loh. Kamu tahu nggak perannya apa? Ya nggak tahu, saya kan belum menikah. Itu pesan buat kamu. Kamu harus pandai mencari suami yang benar-benar memperhatikan kamu. Dari kamu pacaran, kamu menikah, melahirkan, serta menyusui. Ternyata peran suami dalam pemijatan masa nifas itu sangat penting banget pokoknya. Kenapa penting? Karena ternyata pijat ini dapat lebih menurunkan kecemasan pada ibu saat pemijatan yang dilakukan oleh suami. Karena ternyata dapat membuatkan ibunya lebih relaksasi. Dalam bentuk apa sih? Kamu tahu nggak dalam bentuk apa peran suami itu? Tidak tahu. Panas ya? Iyalah. Ternyata bentuk peran suami itu dapat melakukan bantuan atau dukungan yang diberikan oleh pasangan suami dengan memberikan pijatan di punggung pada istri. Pijatan seperti apa sih? Seperti memberikan sentuhan secara kontak fisik dan memberikan hubungan yang lebih erat dan harmonis. Sudah paham kan kamu? Nah, teman-teman, tadi kalian sudah paham belum apa itu pijat nifas? Sudah belum? Udah. Udah ya? Oke, baiklah. Karena kalian sudah paham dengan pijat nifas, jadi teman-teman ya, terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya berikan kepada kalian semoga bermanfaat, khususnya untuk ibu telah melahirkan. Jangan khusus ibu doang, tapi khusus suami ibu. Karena ya, ibu setelah melahirkan biasanya sangat rentan ya. Mungkin karena hormonnya, terus karena dari dukungan suaminya kurang, dukungan keluarga terdekat ataupun yang lainnya kurang. Kita sebagai suami harus bisa memberikan dukungan itu, serta ibu juga akan lebih bahagia karena mendapatkan dukungan, mendapatkan hal-hal setelah melahirkannya teman-teman. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.